Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan melanjutkan kisah horor episode 2 yang berjudul Penjaga Makam, yang tentunya bikin bulu kuduk merinding. Oke, siap-siap ya. Tanpa banyak basa-basi, begini kelanjutan ceritanya. Hujan pun mulai reda, dan mereka mencari tempat untuk memasang tenda yang baru mereka beli kemarin. Namun, taplak cengcorang. Lah lu berdua bukannya masang tenda malah duduk di situ. Gua mah udah nyiapin perapian dari tadi, ucap Fajar yang marah. Kemudian Abdul menjelaskan bahwa dia dan Rama tidak bisa mendirikan tenda. Suasana pun hening. Mereka saling bertatap-tatapan. Lalu Rama sedikit mengeluarkan senyuman bersamaan dengan mereka. Karena tak tahan, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Buset dah, gua mah nungguin dari tadi. Emang lu gak ikut pramuka waktu sekolah SMP? Tanya Abdul. Enggak, lu sendiri ikut gak Lut? Tanya Fajar ke Abdul. Gua gak boleh sama mama gua. Waktu di SMP malah disuruh masak-masakan. Makanya gua sengaja bikin perapian biar lu pada yang masang tendanya. Soalnya gue juga nggak tahu cara masangnya. Ya elah gentong, jawab Fajar dengan kesal. Oke, saya mau jelasin kenapa Fajar ngomong dut atau gendut atau gentong. Karena Abdul ini memiliki badan yang gemuk, sehingga dipanggil dut atau gendut. Lanjut ke cerita. Terus sekarang gimana nih Ram? Masa kita tidur di luar? Tanya Fajar. Gua punya ide Jar, Dut. Kita ke tempat orang aja, pura-pura pinjem korek, terus liatin dah bentuk tendanya. Nanti kita contohin di tenda kita, gimana? Nah iya beneran, ayo kita ke tempat orang. Sementara semua tas kita tutupin dulu di semak-semak, jawab Fajar. Akhirnya mereka menuju ke tenda orang lain. Mereka mampir sejenak di kampnya orang, sambil berkenalan dan sambil melihat posisi tendanya. Mereka bertiga berlagak seperti maling waktu di sana, melirik dari sisi depan, samping, dan belakang tenda orang lain. Abdul bertugas untuk ngobrol, karena Abdul orangnya gampang akrab dengan orang lain. Sementara Rama dan Fajar melihat-lihat sekitar tenda. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tenda. Namun sebelum kembali ke tempat mereka menaruh barang, rombongan yang mereka ajak ngobrol berpesan untuk hati-hati dan jaga sikap. Gimana Ram? Jar, lu ingatkan posisinya? Tanya Abdul. Kemudian mereka bertiga mencoba mendirikan tenda, sambil mengingat apa yang tadi mereka lihat di tenda milik orang lain. Lalu mereka siapkan peralatan tenda dari tiang dan pasak yang terbuat dari logam besi. Padahal dari kayu pun sebenarnya bisa. Maklum, karena itu pertama kalinya mereka ngecamp. Akhirnya berdiri juga tendanya ya Ram. Itu berkat kerjasama tim dulu. Jangan lupa, berkat modal melirik tenda orang lain juga Ram, tangkis Fajar. Mereka pun tertawa, dan akhirnya mereka bisa tidur dalam tenda. Namun setelah mereka cek kembali tendanya, ada hal aneh tentang pasak yang mereka pasang. Padahal tadinya mereka memasang pasak dengan besi, tapi ada satu pasak yang menggunakan kayu. Jar, kok pasak belakang gak pakai besi? Tanya Rama. Masa sih Ram? Perasaan gue pasang pakai besi deh, jawab Fajar. Pasak aja lu permasalahin. Sini buruan minum kopi sama jahe hangat dulu.
Ntar kita langsung tidur. Capek badan gua, jawab Abdul. Mereka menghiraukan tentang pasak tersebut, lalu menikmati minuman hangat di malam itu. Dah yuk, kita masuk. Gue mau istirahat. Besok mau lihat air terjun pas pagi-paginya, ucap Abdul. Mereka bertiga pun langsung masuk ke tenda dan mencoba mengistirahatkan tubuh mereka yang lelah. Suara rintik air hujan pun agak terdengar, pertanda hujan mulai turun kembali. Karena Rama suka dengan suara hujan, lalu Rama pindah posisi ke pinggir dekat pintu tenda sambil berjaga-jaga. Ram, lu gak tidur? Tanya Fajar. Jar, enggak nih. Gue lagi dengerin suara hujan. Soalnya enak didengarnya. Lu sendiri kenapa gak tidur? Tadi pas masang pasak yang di belakang, bulu kuduk gue berdiri. Apa jangan-jangan banyak penunggunya di sini, Ram? Perasaan lu aja kali, Jar. Dah yuk, kita tidur aja, tangkis Rama, agar si Fajar tidak ketakutan. Lalu Rama pindah posisi lagi di pojok tenda, sedangkan Fajar di tengah-tengah Rama dan Abdul, dengan bertujuan agar rasa takut Fajar hilang. Tak lama kemudian mereka pun tertidur. Entah beberapa menit kemudian, namun hanya di satu titik saja, Rama merasakan, karena Rama tidur di posisi paling belakang tenda. Siapa tuh? Ucap Rama dalam hati. Rama melihat Fajar dan Abdul. Mereka berdua sudah tertidur dengan pulas. Tapi posisinya si Fajar agak sedikit mepet ke posisi Rama. Ini anak belum tidur paling, dalam hati Rama. Lalu Rama keluar tenda, sambil melihat apa yang terjadi dengan tenda mereka. Kemudian pasaknya Rama ganti dengan pasak besi. Pikir Rama, mungkin karena pasak kayu tersebut kurang kuat menahan tenda mereka, dan membuang kayu tersebut. Saat Rama membuang batang kayu ke semak-semak, berbarengan pula percikan api unggun sedikit membesar, seperti ada yang melemparnya. Siapa tuh? Teriak Rama dengan pelan. Tak lama Fajar keluar. Ada apaan, Ram? Dengan wajah panik. Gak ada apa-apa, Jar. Ya udah, kita masuk lagi ke tenda. Ada sedikit rasa takut di malam itu, entah soal sosok di sana maupun takut dengan binatang liar. Ketika di dalam tenda, siapin goloknya, Jar. Gua takut ada binatang liar di sini. Kami berjaga-jaga di dalam tenda sambil membekali diri. Namun rasa kantuk sudah tak tertahankan, hingga tak sadar mereka pun terlelap sampai menjelang pagi. Di awal mereka pergi untuk melihat tenda orang lain, Rama merasakan sudah tidak enak, seperti banyak yang mengawasi. Hingga pada saat memasang tenda pun, Rama melihat sekelebatan bayangan-bayangan yang belum terlihat jelas di pandangan. Ketika Rama memasang pasak di daerah depan dan Fajar di arah belakang tenda, sudah merasakan hal yang tidak enak. Mereka seperti ingin didekati. Ya, mungkin tujuannya hanya sebatas ingin berkenalan. Tapi tetap saja, sebagai manusia pun bakalan takut jika melihat setan atau jin secara langsung. Rasa takut Rama lawan, karena Rama tidak ingin rasa takut ini menular ke Fajar dan Abdul. Pada saat Rama melempar sebatang kayu, dari semak-semak seperti ada yang melempar sesuatu ke api unggun. Dan ketika Fajar keluar dari tenda, ada suara seperti orang yang menggeserkan ranting. Maka dari itu Rama mengajak Fajar untuk masuk kembali ke tenda. Kemudian bersambung. Oke teman-teman, sampai sini dulu ceritanya. Lanjut di episode 3.